Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya Muhammad Farizal. Teman-teman bisa panggil saya Farel. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas dengan nomor BP 2010862034. Jadi, berkaitan dengan ujian akhir semester kami pada mata kuliah Psikologi Komunikasi, kami para mahasiswa diminta oleh dosen pengampu untuk membuatkan sebuah video tentang materi yang telah kami pelajari sebelumnya. Materi apa yang telah kami kuasai pada pembelajaran di semester 3 kali ini. Materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah materi tentang konsep diri. Kenapa saya membahas materi ini? Karena menurut saya pribadi, konsep diri inilah yang mungkin kita butuhkan sekarang ini, apalagi oleh kaula-kaula muda, orang-orang remaja, manusia-manusia remaja, anak-anak remaja gitu, yang bakal nanti memiliki fase peralihan ke masa dewasanya gitu. Kenapa konsep diri penting? Ya karena kita sebagai remaja, aku sendiri sebagai remaja, punya kegalauan-kegalauan gitu, punya pertanyaan-pertanyaan di masa-masa peralihan gini gitu. Kita tuh bakal jadi apa, bakal suka apa, bakal jadi kerja apa ke depannya, apa sih sebenarnya yang kita suka, apa sih sebenarnya yang tidak kita suka, apa sih sebenarnya skill yang mungkin bisa kita improve lagi, kita kembangkan lagi, apa sih sebenarnya kekurangan yang mungkin atau bad habit yang mungkin kita bisa perbaiki lagi gitu buat menjadi manusia yang lebih baik ke depannya gitu. Pambudi pada tahun 2012 pernah menjelaskan tentang konsep diri ini. Beliau berpendapat bahwasanya konsep diri ini adalah suatu bentuk keyakinan, kepercayaan, dan juga sudut pandang individu terhadap dirinya sendiri gitu. Bagaimana ia melihat apakah hal ini benar ataupun salah, itulah yang menyebabkan nantinya manusia itu memiliki perbedaan-perbedaan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya gitu. Chaplin dalam bukunya berjudul Part D pada tahun 2008 juga pernah mengungkapkan definisi tentang konsep diri ini, di mana ia menjelaskan bahwasannya konsep diri ini adalah suatu bentuk evaluasi individu terhadap dirinya sendiri, dan juga seperti keyakinan dan juga penilaian terhadap dirinya sendiri begitu, di mana individu juga berperan sebagai orang yang dapat menilai dirinya sendiri gitu. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya konsep diri ini sebenarnya adalah suatu bentuk cerminan diri kita. Bagaimana kita menilai, memandang, dan juga meyakini diri kita seperti apa begitu. Jadi konsep diri ini juga tidak semata-mata tumbuh secara lahiriah, tapi juga berdasarkan pengalaman-pengalaman, kepercayaan, keyakinan, dan juga hal-hal yang mungkin kita dapat atau pembelajaran hidup yang kita dapat dari lingkungan sosial kita. Nah, jadi itulah yang membuat konsep diri ini seiring berjalannya waktu bakal terus berkembang gitu. Baiklah teman-teman, tadi kan kita sudah membahas pengertian dari konsep diri. Jadi sekarang kita bakal disuguhkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa sebenarnya kegunaan dari konsep diri? Apa sebenarnya kelebihan yang bakal kita rasain jika kita paham dengan konsep diri? Seberapa penting apa sih sebenarnya konsep diri tersebut gitu? Sebenarnya teman-teman, kita sebagai manusia nantinya akan punya kehidupan yang bisa dibilang perjalanan kita masih panjang gitu. Kita punya perjalanan yang sangat-sangat panjang gitu dalam kehidupan, dimana kita nantinya seiring berjalannya waktu, era, zaman, juga perkembangan teknologi, perubahan-perubahan lingkungan, perubahan status sosial, kita bakal punya sudut pandang baru gitu, tentang bagaimana kita menjalani kehidupan gitu. Makanya penting konsep diri untuk menentukan track kita, jalur kita gitu sebagai manusia, kemana kita akan mengarahkan impian kita, kemana kita akan mencapai tujuan hidup kita, apa yang bakal kita lakukan, dan lain sebagainya gitu. Apalagi kita sebagai kaula muda atau anak muda, atau bisa dibilang ABG, yang dimana kita masih dalam masa peralihan gitu, dari remaja ke dewasa. Pada masa peralihan inilah yang mungkin kita rentan gitu, kita rentan menerima masukan-masukan ataupun ilmu-ilmu atau informasi yang mungkin bisa dibilang sesat ataupun salah gitu. Jadi penting sekali buat kita sebagai khususnya anak remaja gitu ya, kita anak remaja untuk paham konsep diri, gimana apa hal yang kita suka gitu, bagaimana sudut pandang kita terhadap peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang mungkin masih diperdebatkan gitu. Itulah mengapa konsep diri itu menjadi penting sebagai landasan gitu. Dia adalah bentuk kepercayaan kita terhadap suatu hal gitu, yang bakal menentukan baik, buruk, benar, salah, dan lain sebagainya gitu. Baiklah, kita lanjut dengan sepenting apa sih sebenarnya, atau benefit apa sih yang bakal kita rasain jika kita punya konsep diri yang jelas dan kuat mungkin gitu. Banyak hal yang dapat kita rasakan jika kita punya konsep diri yang kuat. Salah satunya yaitu kepedean gitu. Kenapa kita pede? Ya karena kita merasa hal ini benar gitu. Pedean gitu. Kita ngerasa hal yang kita bela ataupun kita perdebatkan ini adalah hal yang benar gitu. Pendapat kita tentang suatu peristiwa adalah pendapat yang benar menurut kita begitu. Karena dengan adanya
keyakinan terhadap satu hal itu, maka kita akan semakin pede dalam menjelaskan suatu hal gitu. Selanjutnya mungkin benefit yang bakal kita rasain banget teman-teman ketika kita punya masalah gitu. Ketika kita punya masalah, kita bakal lebih mudah mencari solusi gitu. Kenapa? Ya karena kita udah paham gitu gimana diri kita. Kita orangnya bagaimana, kita udah paham gitu. Apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita salah. Dan itu yang bakal nanti kita dapat mengarahkan gini. Solusinya sebenarnya yang minim risiko apa gitu untuk permasalahan ini gitu. Sehingga kita bakal lebih mudah dalam menyelesaikan masalahnya gitu. Baiklah teman-teman, sebenarnya masih banyak hal-hal yang mungkin berdampak positif buat kita karena paham dengan konsep diri ini. Seperti halnya kita bakal lebih mudah berinteraksi, kita bakal paham cara interaksi dengan orang lain, kita bakal paham apa yang membuat kita nyaman dan juga tidak nyaman. Dan juga itu merupakan ajang reminder kita kepada diri sendiri atau introspeksi diri kita ketika kita paham dengan kekurangan dan juga kelebihan kita. Ketika kita berpikir tentang kelebihan kita dapat membaginya dengan orang lain. Dan juga ketika kita punya kekurangan, kita dapat mengupgrade diri kita untuk mengurangi kekurangan-kekurangan yang kita miliki gitu, hingga bakal menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya yaitu kita bakal membahas tentang faktor-faktor apa saja sih sebenarnya yang bakal mempengaruhi konsep diri kita gitu. Sebenarnya banyak faktor ya teman-teman yang dapat mempengaruhi. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik ini menjurus kepada kesehatan gitu, lebih kepada kesehatannya gitu. Bagaimana pandangan orang lain terhadap kesehatan kita itu bakal membuat individu tersebut berstigma ataupun memiliki sudut pandang sesuai dengan apa yang ia terima gitu. Seperti contoh, mungkin ketika kita lari 5 km, ada orang yang bilang bahwasanya kita itu punya fisik yang kuat gitu. Tapi ada juga yang bilang 5 km itu masih terlalu singkat gitu untuk bisa dikatakan kuat gitu, atau bisa dikatakan kondisi fisiknya bagus gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang dapat mempengaruhi konsep diri. Faktor yang kedua yaitu bentuk tubuh, di mana standarisasi bentuk tubuh di setiap daerah saja berbeda-beda begitu. Itulah yang menyebabkan sudut pandang orang terhadap tubuh yang ideal juga berbeda-beda gitu. Seperti di Indonesia, tubuh ideal mungkin yang langsing, kulit putih dan lain-lain sebagainya gitu. Faktor yang ketiga yaitu nama ataupun julukan, di mana nama atau julukan ini juga memiliki pengaruh penting terhadap konsep diri kita. Seperti orang yang sudah pernah mencuri bakal terus terstigma atau diberi julukan pencuri gitu. Maka hal itulah yang membuat ia merasa tidak ada gunanya ia merubah ataupun jadi lebih baik ketika stigma itu telah melekat kepada dirinya gitu. Faktor yang keempat adalah status sosial dan juga ekonomi gitu. Pada zaman sekarang ini kita mungkin teman-teman juga pernah atau sering gitu lihat-lihat di media sosial tentang bagaimana insekuritas terhadap mungkin status sosial dan juga ekonomi gitu. Hal-hal inilah yang membuat orang berpikir standar dari status sosial yang bagus atau standar dari ekonomi yang bagus adalah seperti ini. Maka sudut pandang atau stigma seperti itulah yang bakal mempengaruhi bagaimana orang melihat tentang ekonomi ataupun status yang bagus gitu. Faktor yang kelima yaitu dukungan sosial, di mana sebagai manusia atau individu kita juga butuh yang namanya dukungan ataupun support system gitu dari luar gitu, bukan dari diri kita sendiri gitu, seperti hanya teman, keluarga dan lain sebagainya. Hal ini juga dapat andil besar dalam mempengaruhi konsep diri kita gitu. Faktor yang keenam yaitu keberhasilan dan juga kegagalan, di mana kita dapat melihat seberapa penting pengalaman akan membentuk kita di masa depan gitu. Apa hal yang pernah kita rasakan, hal yang pernah kita lalui dapat mempengaruhi sudut pandang kita terhadap sesuatu di masa depan gitu, seperti keberhasilan dan juga kegagalan itu. Faktor yang ketujuh adalah jenis kelamin. Kenapa sih sebenarnya jenis kelamin dapat mempengaruhi bagaimana sudut pandang kita terhadap dunia gitu? Karena sebenarnya kita punya peran, laki-laki dan perempuan punya peran masing-masing gitu. Ya mungkin dari beberapa peran itu ada yang sama dan juga ada yang tidak gitu, yang pasti berbeda gitu. Seperti peran ibu, peran melahirkan, itu adalah peran dari seorang wanita gitu, bukan seorang pria gitu. Hal-hal tersebutlah yang melihat atau membuat kita memiliki sudut pandang berbeda terhadap lingkungan kita sendiri gitu. Faktor yang terakhir yaitu intelijensi atau kecerdasan gitu. Kenapa kecerdasan menjadi hal yang dapat mempengaruhi konsep diri? Karena ketika kita memiliki ilmu, ketika kita memiliki pengetahuan yang luas, cakupan yang banyak, referensi yang banyak, kita bakal lebih mudah memahami suatu perkara atau masalah dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Makanya konsep diri sangat-sangat penting dengan berlandaskan ilmu pengetahuan itu, dengan intelijensi begitu. Baiklah teman-teman, tadi itu pemaparan singkat saya terhadap materi tentang konsep diri pada mata kuliah psikologi komunikasi. Mungkin kita sama-sama bisa belajar tentang seberapa penting konsep diri
dalam kita, apalagi kaula muda yang masih masa-masa remaja, masih galau tentang kehidupan, bagaimana tujuan hidup. Sangat penting untuk dapat memahami konsep diri kita sendiri dulu gitu. Kita harus paham terhadap diri kita sendiri, barulah kita bakal tahu apa langkah yang akan kita ambil selanjutnya gitu. Ketika kita sudah paham, maka kita akan tahu nih jelas nih tujuan kita kemana nih dan bagaimana gitu. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.